Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran materi PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup, bab yang kelima, Administrasi Kependudukan. Nah anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam administrasi kependudukan itu, sebaiknya kita harus tahu dulu nih, kira-kira apa arti dari administrasi kependudukan itu. Nah, jadi administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Nah, anak-anak, jadi itu adalah pengertian dari administrasi kependudukan. Secara umum, adapun layanan administrasi kependudukan meliputi yang pertama, layanan Kartu Identitas Anak atau KIA. Yang kedua, layanan akte kematian. Yang ketiga, layanan akte kelahiran. Yang keempat, layanan pencatatan perkawinan. Yang kelima, layanan akte perceraian. Dan yang keenam, layanan kartu keluarga. Nah, jadi pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas layanan administrasi kependudukan yang meliputi layanan Kartu Identitas Anak atau KIA, layanan akte kelahiran, dan layanan kartu keluarga. Bagian A, alur administrasi kependudukan peduli kependudukan. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum. Nah, anak-anak, jadi agar hak warga negara tersebut dapat terpenuhi, maka dilakukan pengaturan administrasi kependudukan. Nah, jadi administrasi kependudukan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah diantaranya seperti kartu keluarga atau KK dan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, jadi itu digunakan untuk kepentingan keterangan kependudukan. Setiap warga negara yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia memiliki nomor induk kependudukan atau biasa disingkat dengan NIK. Nah, jadi NIK itu adalah nomor identitas penduduk yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Nah, jadi NIK itu sangat penting dalam administrasi kependudukan. Nah, jadi NIK ini atau nomor induk kependudukan itu biasa kita temukan pada KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, jadi KTP ini bisa digunakan oleh anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Sedangkan kartu identitas anak atau disingkat dengan KIA adalah kartu yang wajib dimiliki oleh anak Indonesia di bawah 17 tahun. Kartu ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil. Nah, jadi ini adalah gambar dari kartu identitas anak. Kartu identitas anak terbagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama adalah kartu identitas anak untuk anak berusia 0 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua, kartu identitas anak untuk anak berusia 5 hingga 17 tahun kurang 1 hari. Nah, jadi untuk membuat kartu identitas anak ini, maka dokumen yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, fotokopi kartu keluarga atau KK. Kemudian yang kedua, akte kelahiran asli. Yang ketiga, fotokopi KTP asli orang tua atau wali. Yang keempat,
foto ukuran 2x3. Nah, latar biru untuk tahun lahir genap, sedangkan latar merah untuk tahun lahir ganjil. Nah, anak-anak, jadi ini adalah alur membuat kartu identitas anak untuk warga negara Indonesia dan untuk warga negara asing. Nah, jadi untuk warga negara Indonesia sendiri, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yang perlu dipersiapkan adalah fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir, fotokopi KTP orang tua, dan foto anak. Nah, jadi setelah semua dokumen sudah disiapkan, maka semua dokumen tersebut dibawa ke Disduk Capil. Nah, untuk alur membuat kartu identitas anak untuk warga negara asing, dokumen yang perlu dipersiapkan adalah fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir, fotokopi KTP orang tua, foto anak, dan paspor. Nah, setelah semua dokumen itu sudah disiapkan, maka setelah itu dibawa ke Disduk Capil. Nah, jadi itu adalah alur membuat kartu identitas untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing. Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Nah, jadi salah satu data yang diterbitkan adalah data kependudukan yang diperoleh melalui sensus penduduk. Nah, jadi sensus penduduk itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan persebaran penduduk di setiap wilayah. Selain itu, juga untuk mengetahui berbagai atribut sosial seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi, maupun faktor lainnya. Nah, jadi kantor BPS Kota Balikpapan ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 84, Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota. Nah, anak-anak, setelah kita membahas materi PKLH tentang administrasi kependudukan, maka yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dokumen pribadi terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akte lahir, dan paspor. Kemudian yang kedua, untuk pembuatan kartu identitas anak warga negara asing atau disingkat WNA, wajib melampirkan paspor. Yang ketiga, akte lahir wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Yang keempat, surat keterangan lahir diberikan kepada setiap anak yang lahir dengan batas waktu 6 bulan setelah terbit surat keterangan lahir. Kemudian yang kelima, syarat pembuatan akte lahir melampirkan surat keterangan lahir. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita dari buku PKLH bab yang kelima tentang administrasi kependudukan. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami dengan baik. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dadah.